official poster dari film Panggilan dari Kubur. 1, 2, 3. Sukses. Iya, oke. Wah, ini seru banget sih. Wow. Wow. Ini baru pertama kali juga teman-teman guys yang melihat ya. Iya betul. Oke. Kita boleh lihat ke media. Oh ya. Gitu. Yes. Silakan teman-teman media. Wow, ini seru banget sih. Ini posternya ya. Gimana bener-bener. Yang sebelah kanan juga. Iya. Silakan. Ya, dulu kalau sini dua official poster kita ya. Boleh coba dulu, boleh. Dan juga Mas Dodi, silakan. Silakan. Oke, selanjutnya kita minta geseran produser kita, Mas Arvin dan juga Mas Hans. Mas Arvin dan Mas Hans boleh menandatangani official posternya. Iya, yang sebelah kiri dulu Mas Arvin, berdua sama Mas Hans. Yes. Boleh sambil lihat ke teman-teman media. Oke. Sebelahnya boleh satu lagi. Silakan. Oke, boleh lihat ke depan dulu. Selanjutnya sutradara kita Mas Ulu bersama dengan Mbak Mutia, silakan kemudian. Oke, silakan. Boleh menandatangani. Mas Ulu boleh lihat ke depan dulu, tahan dan ke teman-teman media. Iya. Kemudian boleh sambil lihat ke teman-teman media. Oke, satu lagi. Yes. Satu lagi. Seru banget ya. Ini seru banget sih. Bisa selanjutnya dari Mas Septian boleh menandatangani bareng sama kita di sini. Oke. Silakan. Sebelah sini dulu Mas Septian, yang sebelah kiri dulu. Iya. Badannya siapa ini? Badannya siapa? Boleh lihat ke depan dulu. Bisa dan juga Mas Septian boleh lihat ke depan dulu. Sambil menandatangani. Oke, satu lagi boleh. Satu lagi silakan. Iya. Iya, seru banget. Baik, boleh tahan dulu. Siap selanjutnya, adik kita para penanda silakan boleh tanda kali. Iya. Mungkin udah, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Wah, sama Mas Ulu juga udah ngomong Mas, tolong Mas. Ini kalau ini kejadian sama kita Mas, wah, itu nggak jadi teknis semua. Sama nih sama pembedah skrip saya banyak banget. Semua di sini berperan. Nggak bisa nih karakter di sini. Oh iya semua. Akhirnya kita berubah terus ya Mas ya. Itu Mas Ulunya sadar. Karena mungkin jadi in real life kan juga seorang ibu ya, jadi bisa merasakan. Semua kan kita juga Iya, keluarga. gitu, jadi makanya jadi kayak wah ini. Pokoknya ada satu kejadian yang benar-benar gila Mas. Kalau ini kejadian gue nggak sanggup sih. Wow. Tapi nak di luar sana ada loh. Iya juga gitu, jadi ya coba. Wah itu mainnya pur butuh aku ya Mas. Mas bentar Mas, sorry Mas, aku bentar lagi bentar. Ya take time, jangan lama tapi tetap take the time you need. Oke. Tapi kalau dia ngomong apa sih gitu kan. Udah gitu ya, kayak sama Mas Luki lagi kan. Sama nih juga Pak Sandi juga. Makanya benar-benar berdua tuh. Nah. Aku nih adegannya habis ini berat loh. Oh iya, kamu harus serius. Kamu harus konsentrasi. Kamu ini akan bisa. Jadi dalam ya on cam and off cam semuanya memberikan energi yang menyenangkan sekali. Diri yang sedikit tepuk tangan dong untuk hadirnya. Hari ini aku pengen terima kasih dulu karena di film Panggilan dari Kubur ini saya belum pernah ikutan satu produksi yang sebegitu intensnya, dari eksekutif, produser, sutradara dan pemain itu guyupnya di luar dari yang biasanya. Kita benar-benar ngumpul di satu meja, semuanya ada, terus ngobrol tentang cerita, tentang berbagai macam angle-angle yang semuanya diakomodir dari sutradara,
mungkin ini dari perjalanan seorang ayah muda. Saya ingat waktu saya masih muda juga. Masih sampai sekarang masih. Muda. Masih. Terus punya anak yang kemudian kita bersama-sama menjalani suatu kehidupan yang bahagia. Disitulah saya merasa ada panggilan, bukan panggilan dari kubur ya, panggilan dari peran. Untuk saya memerankan sebagai Raka yang notabene dipertemukan dengan idola saya, Nirina Zubir. Ayo nongkrong, ya biasanya kita nonton di TV. Jadi kita anak band itu sangat related sama beliau ini yang akhirnya saya bisa, kalau nggak salah saya sempat posting pertama produksi saya ngomong kan dia bisa bareng idola kita anak band yang dulu gitu. Bisa bersih dan aku benar-benar merasa chemistry yang kita bangun sama Mbak Mutia, Mbak Mirza, Mbak Mas Septian ini jadi satu, kayak kita kayak guyup gitu, kita jadi kayak tim keluarga Rupi juga. Kalau di lokasi kayak tadi, kalau ada yang lagi ngedrop dia tiba-tiba TikTok-TikTokan lah, apalah. Oke. Jadi ini sebuah produksi yang sangat kayak punya values secara kekeluargaan dan mengetengahkan cerita yang juga related banget. Saya sendiri sebagai pemain di film ini nggak sabar pengen nonton, dan menurut hasil teman-teman produksi akan jadi suatu tayangan klasik dan keren. Yes. Amin. Dan akan memberikan kalau dari sebelumnya proses syuting horor bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Silakan Lisa. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama Snapchat udah ngasih aku kesempatan buat main di film ini. Biasanya ini karakternya ceria, penyayang, terus dia tuh selalu ingin tahu dalam segala hal baru. Jadi ada di mana salah satu scene karena penasarannya tuh tinggi, Ya. Jasmine itu nggak nurut sama mamanya dan itu berujung fatal. Itu aku makin penasaran nanti kita bisa lihat ya. Ya, saking rasa penasarannya tinggi, akhirnya berakibat fatal. Tapi suasana di belakang kamera, kalau kakak-kakak lagi pada capek, kamu menghibur dengan Aku ada tiktokan, aku aja tiktokan. Oh pergi aja tiktokan, kamu jadi aja tiktokan, semuanya aja tiktokan. Jadi sebenarnya walaupun syutingnya horor dan intens, tapi suasana di belakang layar seru banget ya. Ketagihan nggak syuting sama kakak-kakak yang ada di sini? Ketagihan banget karena waktu pertama kali ketemu pas ini, Mama Nirina baik banget, terus Papa Nugi juga baik banget, ramah banget semuanya. Semuanya ramah banget, baik banget. Gitu, bukan apa untuk Mirza, terima kasih. Biasa. Boleh diceritakan tanpa spoiler ke teman-teman media, karakternya seperti apa sih dan gimana pada saat berproses bersama teman-teman di sini? Silakan. Selamat pagi semua dan siang pada rekan-rekan media. Saya akan menceritakan di sini sedikit aja ya. Karakter Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah ibunya dari Arya. Dan menantunya itu yang di pojok. Nah, Ibu Dewi itu adalah sebuah karakter di mana dia mempunyai kejadian emosional yang sangat dalam traumanya. Ya. Dia mengalami sebuah peristiwa yang membuat traumatis ketika dia sejak kecil. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi sehingga dia mempunyai perilaku yang stres, terus cemas, gitu, dan sangat melindungi orang-orang yang dicintainya. Oke. Mungkin saya nggak akan cerita banyak Ya. karena kalau diceritain nanti nggak seru. Betul, ini ada unsur traumatik yang ada di karakternya ya. Apakah itu? Iya. Nanti kita akan sama-sama lihat di filmnya. Iya. Terima kasih. Bukan dong. Bukan dong seperti Mas pertama. Yang menonton untuk salam Mas Septian Cahyo, karakternya seperti apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
kasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih buat Maksima, tim Dunia Mencekam, sutradara keren, Sunu, kes saudara-saudara yang tercinta saya semuanya, dan mungkin saya mau ucapin juga terima kasih buat Dutet ya, casting director yang memilih saya untuk meletakkan saya di casting Panggilan Dari Kubur ini. Juga timnya Dai, thank you, dan Pak Yunda semoga cepat sembuh. Dan saya mengucapkan terima kasih, saya akhirnya bertemu lagi dengan Nugi dan ketemu lagi enggak, saya baru pertama kali ketemu Nirina. Saya juga fansnya Nirina, kalau main luar biasa keren. Dan ketika saya ditawarin dengan cast pemain-pemain yang ada, saya nggak bisa bilang enggak. Oke, saya bantu, saya support sebisa saya, dan akhirnya saya mendapatkan tokoh yang di penghujung. Mulai syuting, akhirnya tokoh saya terakhir diterima ya Mas Sunu. Jadi akhirnya saya di sini berperan menjadi Mang Basri. Mang Basri itu seorang ya penjaga kubur, di mana keluarga Nirina, Raka, Bu Dewi dan Alia tinggal di situ. Dan akhirnya di kuburan itulah muncul Sesuatu terjadi. Nonton filmnya ya. Yes. Yang pasti yang saya sangat suka gitu membaca skripnya, ini cerita drama keluarga yang luar biasa. Dan horornya saya dikasih tahu ini horor klasik. Horor klasik seperti apa? Itu mengingatkan saya zaman dulu. Jadi cerita horor yang akan berkembang, yang lebih mengganggu, menggoncang perasaan. Karena saya yakin permainan drama teman-teman cast ini luar biasa, akan membawakan Panggilan Dari Kubur ini menjadi sentuhan yang lain lagi. Barengan sama Mas Nugi ya, silakan bareng. Nirina dulu. Oh iya, Oh iya. Silakan Mas Nugi. Sebentar lagi masuk bulan Agustus, setengah bulan lagi kita akan masuk ke Agustus. Dari bulan Agustus ada Karakter judulnya Panggilan Dari Kubur, cerita lengkap tentang sebuah drama keluarga gitu, dengan intrik dan konflik, dan juga ada bumbu horor yang notabene mengangkat tema klasik, dan sepertinya akan menjadi sebuah tayangan yang akan banyak diminati manusia di